Matt tidak pernah menyangka bahwa serangan balik lawannya akan begitu cepat. Serangannya sebelumnya tampak seperti lelucon. Menghadapi udara di depannya, dia seperti palu yang kacau balau. Jika bukan karena baju besi khusus di tubuhnya, dia akan jatuh ke jalan buntu di bawah kecerobohannya saat ini. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa dalam lingkungan seperti itu, begitu tindakan mereka terlihat dan taktik mereka terlihat dengan jelas, satu-satunya hasil adalah kematian. Di bawah perlindungan armor perang, Matt selamat dari bencana. Dengan kaget, dia memaksa pengorbanan menjauh dari sisinya, dan kemudian mengulurkan tangan dan menyentuh armor perangnya. Ada lekukan panjang di atasnya. Ini adalah pertama kalinya Matt menghadapi musuh sebesar itu setelah memasuki kuil penguasa cahaya. Perasaan menjilati darah pada pedang ini sangat keren. Mata Matt berkilat tajam, dan dia sekali lagi memegang palu perang di depannya. Trikmu cukup bagus. Setelah langkah pertama, korban jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Menyaksikan baju besi Matt jatuh ke dalam perenungan. Di dunia ini, pengorbanan memiliki kemampuan untuk memenuhi masa depan. Dan inilah alasan mengapa dia mampu menunjukkan dukungan terbesarnya sejak awal, dan ingin memutuskan hasilnya dengan satu pukulan. Sebelum dia akan bertarung, ketika Matt muncul di puncak bukit yang gelap gulita ini, dia memikirkannya sendiri. Satu jurus pasti akan membunuh. Jika tidak bisa dilakukan akan menjadi pertarungan yang panjang dan sengit hingga sebuah kesempatan kunci memecah keseimbangan. Meskipun pendeta sangat jelas bahwa Matt saat ini adalah yang terkuat di kuil Lord of Light, dia percaya bahwa Lord of Light yang dipenjara tidak akan pernah bisa membantunya. Oleh karena itu, dia merasa memiliki dua kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Pada saat itu, dan setelah pertempuran yang panjang, orang lain di dunia ini muncul untuk membantunya membunuh lawannya. Pengorbanannya benar-benar tidak terduga, dan Matt memiliki bantuan sekarang. Melihat bahwa Matt akan menyerang lagi, pendeta itu tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Konfrontasi saat ini harus menjadi pertempuran sengit. Dia tidak ingin menghabiskan begitu banyak waktu bertarung dengan Matt. Lebih baik mundur secara langsung. Gunakan waktu pengejaran untuk menghemat energi Anda. Pendeta itu bersenandung pelan. Ini juga kenyamanan bahwa kamu memiliki baju besi ini. Jika tidak, kamu akan mati sekarang. Ledakan. Gelombang udara datang lebih dulu, diikuti oleh palu perang besar Matt yang sebanding dengan tubuh korban. Berhenti bicara omong kosong. Pengorbanan itu tegang, dan dia dengan cepat melangkah mundur. Di tanah di depannya, paku yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menonjol dari tanah. Ini adalah cara dia menghancurkan pertahanan Matt sebelumnya. Meskipun dia mengulangi trik lamanya sekarang, dia percaya bahwa Matt tidak dapat melarikan diri. Klik. Dengan suara nyaring, pupil si pengorban menutup sedikit. Itu jelas kekuatan dan cara menyerang yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, bahkan armor Matt tidak rusak. Ketika paku yang tak terhitung jumlahnya menyentuh baju besi keras Matt, mereka langsung hancur. Ada duri di mana-mana. Dan Matt berbaris tidak lebih dari paku yang berputar-putar. Pada saat itu, Matt seperti dewa perang. Pendeta itu sedikit terkejut, dan dengan cepat melangkah mundur. Bodoh itu. Di mana para pendeta melihat metode pertempuran jarak dekat semacam ini? Di grup pada hari kerja, dialah yang paling tinggi ke atas. Tetapi sekarang, ada orang yang berani mendekat. Dan untuk menyerang kuil utama Xiaoguang, dia mengirim semua anggota klannya keluar. Tidak ada yang bisa mengulur waktu untuknya sekarang. Dan situasinya langsung menjadi sangat tidak menguntungkan baginya. Matt mengayunkan palu perang di tangannya, dan mengayunkan lebih dari setengah lingkaran di belakangnya. Palu perang sepertinya mengunci lawan. Semakin jauh dia pergi, semakin gugup pengorbanan di hatinya. Palu perang yang menggerakkan angin ini tampaknya menuntut kehidupan Raja Neraka. Tidak peduli bagaimana dia mengubah bentuk dan posisi tubuhnya, dia tampaknya tidak dapat melarikan diri. Penyebab dan akibat tersembunyi semacam ini membuat si pengorban merasa sedikit terkejut. Tidak, apa-apaan ini? Pada saat lamunan tentang pengorbanan itulah Matt akhirnya mengambil kesempatan itu dan menginjaknya dengan seluruh kekuatannya. Dan puing-puing tanah hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat ke atas gunung yang seperti hitam itu. Armor perang besar melompat, dan palu perang di tangannya terangkat dengan keras, dan membantingnya ke pengorbanan. Kemana harus pergi? Penguasa cahaya secara pribadi mewariskan metode rahasia, palu karma. Bang! Ketika pengorbanan berada pada titik kritis, itu hanya bisa dikirim dengan kekuatan penuh semua zat gelap di Mosan dipadatkan bersama dan berubah menjadi lapisan lotus, membungkus tubuh pengorbanan. Klik. Bunga teratai terluar hancur seketika, diikuti oleh lapisan kedua dan ketiga. Ada total 9 lapisan bunga lotus. Di bawah pukulan penuh Matt, 8 lapisan hancur. Dan palu perang tiba-tiba diangkat oleh Matt ketika berada di lapisan terakhir. Tubuhnya yang besar berputar lagi dengan palu di udara. Dengan raungan dari Matt, palu perang menghantam lagi, mengenai lapisan terakhir teratai. Teknik rahasia Master of Light ditangguhkan dan dipalu. Bang! Bergemuruh. Setelah Matt melakukan tendangan voli untuk satu lingkaran penuh, kekuatan pada palu perang pulih setidaknya 70%. Dan dengan kekuatan 70% ini,
lapisan lotus terakhir langsung dihancurkan. Sangat disayangkan bahwa meskipun gerakan Matt cukup cepat, pengorbanannya bukan vegetarian, dan dia menemukan peluang untuk melarikan diri dalam sekejap mata. Warhammer jatuh ke tanah. Dari palu perang di tengah, percikan tanah seperti air yang mekar. Di depan kekuatan yang menakutkan seperti Matt, tanah yang keras seperti air yang mengalir, dengan riak yang tak terhitung jumlahnya. Warhammer menetap, dan Matt mengayunkan Warhammer dengan satu tangan. Dentang. Saat palu perang jatuh di pundaknya, tanah sedikit bergetar. Matt menatap ke langit, dan topeng pengorbanan kepala rusa tidak bisa menyembunyikan kengerian di hatinya. Palu ini sudah cukup untuk membunuhnya. Ini adalah orang yang tidak lebih lemah darinya, atau bahkan lebih kuat darinya. Meskipun pendeta pengorbanan tidak mau mengakui ini, faktanya ada di depannya dan dia tidak bisa tidak menyangkalnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya bulan jatuh dari langit, dan pendeta itu terkejut. Dia melihat ke atas lagi, dan melihat bahwa awan petir yang tak terhitung jumlahnya di langit ditarik secara paksa ke tanah di bawah ayunan palu perang Matt. Sebuah lubang beberapa kilometer muncul di langit. Pendeta itu merasa mati rasa di hatinya. Monster macam apa ini? Ketika dia melihat Matt lagi, matanya jelas dipenuhi ketakutan. Apalagi dengan palu sebelumnya, dia hanya memiliki pilihan untuk melawan, dan tidak ada kemungkinan untuk menghindar. Untuk ini saja, lawan di depannya jelas merupakan yang terbaik di antara para ksatria. Bahkan para ksatria yang dia lihat tidak memiliki cara yang menakutkan untuk menghindari mereka, jadi dia terpaksa melawan. Segala macam keraguan di hatinya tidak bisa dijawab, dan pendeta itu meraung pelan. Kamu siapa? Kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa kamu harus bertarung melawanku? Ada begitu banyak bintang di luar, mengapa kamu harus menyukai tempat ini? Matt mengangkat kepalanya, helm yang terbungkus rapat, memandang, pengorbanan di langit, dan suara sedingin es menyebar. Atas perintah Lord Guang, saya akan menuntut Anda dan orang lain yang bersekongkol untuk melakukan kesalahan. Tidak pernah mati,